Zikir apa saja, tambahi 4 kalimat ini, diulang sebanyak 3 kali, maka tembus ke arsy. Ini adalah zikir yang cerdas dan cerdik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah terimalah tambahan 4 kalimat zikir ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam riwayat hadis riwayatnya Imam Abu Dawud nomor hadis 1503 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan 4 kalimat tambahan zikir kepada salah satu istrinya yang bernama Juwairiyah radhiyallahu anha. Nah, 4 kalimat zikir ini diulang sebanyak 3 kali, maka zikir apapun itu sebanding, walaupun toh dilakukan, diamalkan seharian full, tetapi dengan kecerdasan dan kecerdikan, tambahan 4 kalimat zikir ini diulang 3 kali, maka fadilahnya sama, bahkan bisa lebih berat, tembus ke arsy. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'indi Juwairiyah. Kharaja, telah keluar Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min 'indi Juwairiyah, dari sisihnya Sayyidah Juwairiyah, wa kana ismuha Barrah, dan adalah namanya Juwairiyah itu sebelumnya namanya Barrah. Jadi namanya Juwairiyah itu sebelumnya bernama Barrah. Fahawwala ismaha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dari Barrah menjadi Juwairiyah. Inilah salah satu dasar kesunahan mengganti nama, Jadi sunnah, kalau namanya jelek ya bisa menjadi wajib diganti itu. Contohnya nama jelek itu apa? Misalnya gini, anaknya namanya Abdus Syaiton misalnya, atau Abdun Nar misalnya. Abdus Syaiton artinya adalah hambanya setan. Abdun Nar artinya adalah hambanya neraka. Masa ada orang namanya hambanya setan atau namanya hambanya neraka? Ini kan harus diganti. Nah, kalau namanya yang sudah baik atau biasa-biasa yang tidak mengandung kesyirikan, maka sunnah diganti. Sebagaimana Barrah, ini Barrah diganti namanya oleh Rasulullah SAW menjadi Juwairiyah. Fa kharaja wa hiya fi musallaha, lalu Rasulullah SAW keluar, wa hiya, dalam keadaan bermula dia Juwairiyah, fi musallaha, yaitu di dalam musallahnya Juwairiyah. Wa raja'a, dan Rasulullah kembali, wa hiya fi musallaha, sedangkan Sayyidah Juwairiyah masih ada di dalam musallahnya. Artinya bahwa istri Rasulullah SAW saja itu setelah selesai sholat subuh itu masih selalu berzikir sampai waktu duha. Coba bayangkan, ini istri seorang nabi. Istri seorang nabi, makanya Islam itu zaman dahulu jaya. Seluruh istri Rasulullah SAW itu orang yang ahli tirakat, orang yang ahli ibadah, orang yang memahami Al-Quran dan hadis. Itu seluruh istri Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW ini dakwahnya luar biasa, dibantu oleh istri-istrinya. Nah, ini Juwairiyah ini seorang istri yang apabila setelah selesai sholat subuh maka duduk di tempat sholatnya sampai waktu duha. Duduknya ngapain? Apa nonton HP, nonton TV? Tidak, duduknya berzikir kepada Allah. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah, lam tazali fi musallaki hada, wahai Juwairiyah, apakah engkau tetap dalam keadaan di tempat sholatmu ini?
Qalat, menjawab oleh beliau Juwairiyah, na'am ya. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin. Sungguh aku telah mengucapkan setelah engkau ini pada 4 kalimat sebanyak 3 kali. Ingat, ini 4 kalimat diulang 3 kali. Law uzinat bima qulti lawazanathunna. Sabda Rasulullah, kalau seandainya 4 kalimat itu ditimbang, 4 kalimat ditimbang bima qulti, dengan sesuatu qulti yang telah berzikir oleh engkau, lawazanathunna, maka sungguh akan memberatkan 4 kalimat itu kepada apa yang telah engkau zikirkan mulai dari subuh sampai hari ini. Coba bayangkan. Jadi ceritanya adalah Sayyidah Juwairiyah ini zikirnya mengucapkan lafaz subhanallah wa bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, begitu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan 4 kalimat. Yang pertama adada khalqihi, yang kedua waridha nafsihi, yang ketiga wazinata arsyihi, yang keempat wa midada kalimatih. Ini zikir apa saja? Ya, kalau misalnya ingin bilangannya dan tembus ke arsy, maka zikir apa saja diakhiri adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, kalau subhanallah ya, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu 1. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 2. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 3. Karena artinya adalah Maha Suci Allah dan pujian kepada Allah, sebanyak bilangan makhluknya Allah, sebanyak ridhonya Allah, seberat timbangan arsy-Nya Allah, dan sepanjang bentangan kalimat-kalimat Allah. Ini kalau zikirnya doa, maka diganti adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.